Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wal hukdatan milisani ya qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, kita masih bisa membuat video ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengijazahan amalan pelet teman-teman. Jadi amalan pelet ini sangat mudah ya teman-teman. Cukup siapkan sebatang rokok. Amalannya sangat mudah, amalan buduhun teman-teman. Tapi yang membedakan adalah trik dan caranya teman-teman, agar keberhasilan mutlak. Seperti itu teman-teman. Dan harus penuh keyakinan. Pokoknya sangat mudah teman-teman, apabila teman-teman mengikuti apa tata cara yang saya akan jabarkan ini. Untuk teman-teman, sekiranya dengan penjelasan saya yang sangat singkat, harus benar-benar disimak ya teman-teman, karena amalan ini sangat ganas teman-teman. Pelet wanita atau ASEAN disebutnya mahabbah. Jadi nggak boleh main-main teman-teman. Artinya mahabbah itu cinta kita kepada sang pencipta, ialah Allah. Jadi apabila kita mau memelet, teman-teman harus tidak main-main, karena sifatnya mahabbah. Seperti itu. Sama juga dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi kita harus dengan target itu, nggak boleh main-main. Artinya dia harus dijadikan istri, seperti itu. Saya nggak mengajarkan intinya untuk main-main, karena itu nyata teman-teman. Nggak boleh kalau main-main. Saya nggak mengizinkan. Kalau untuk sungguh-sungguh, saya ijazahkan ini, benar-benar ijazahkan amalan ini dan tata caranya. Sebenarnya tata caranya seperti biasa teman-teman. Teman-teman cukup sholat hajat teman-teman 2 rakaat. Setelah sholat hajat biasa teman tawasul untuk hadiah Al-Fatihah untuk para Nabi ya teman-teman. Dan yang kedua sahabat Nabi. Dan yang ketiga kepada malaikat ya teman-teman. Malaikat. Tahu kan teman-teman, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu yang mimpin malaikat teman-teman. Dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teman-teman, Al-Fatihahnya. Nah, di sini tekniknya teman-teman, kalau amalan buduhun, jadi teman-teman harus menghadiahi diri sendiri. Jadi selain saya mengijazahkan amalan buduhun, di sini saya mengedukasi atau mengajarkan untuk menghadiahi atau tawasul kepada diri sendiri, seperti itu teman-teman. Karena tata caranya harus menghadiahi diri sendiri. Jadi setelah sholat hajat
tawasul kepada Nabi, sahabat Nabi, lalu kepada malaikat, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan diri sendiri. Caranya diri sendiri gimana Al-Fatihahnya? Ya teman-teman, nanti saya bimbing dengan tata caranya teman-teman. Jadi sangat mudah. Kenapa harus dihadiahi diri sendiri Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah syifa penawar teman-teman. Jadi penawar obat satu itu juga, dan yang kedua juga itu bisa dijadikan ruqyah diri sendiri teman-teman. Al-Fatihah juga pernah digunakan sama sahabat Nabi ya. Untuk apa teman-teman? Untuk meruqyah seseorang yang terkena sengatan kalajengking teman-teman. Seperti itu, biar teman-teman paham. Karena pentingnya kita berdoa atau menghadiahi Al-Fatihah untuk diri sendiri, seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, pertama cukup pegang dada sebelah kiri kalau untuk menghadiahi Al-Fatihah untuk diri sendiri. Pegang teman-teman di sini, di dada. Yang pertama itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, niatin dengan hati. Diniatin maksudnya. Jadi ini jangan dilepas teman-teman. Pertama dipegang ya dada sebelah kiri, dan kedua teman-teman cukup mengucapkan, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku dari lahir maupun batin, seperti itu ya. Jadi yang pertama satu pegang, yang kedua tadi seperti itu, dan yang ketiga teman-teman cukup beri salam kepada diri sendiri, sebut nama teman-teman, seperti itu. Yang ketiga tuh. Dan yang keempat teman-teman cukup ucapkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah badanku dan jiwaku, jauhkanlah aku dari makhluk-makhlukmu yang zalim. Al-Fatihah. Seperti itu. Nah setelah itu, setelah menghadiahi diri sendiri, lalu teman-teman baca buduhun. Jadi lapat harus ditulis di sini teman-teman. Ba, dal, waw, ha. Di bawahnya tulis nama target. Kalau teman-teman ada niatan mau menarget nih atau memelet seseorang nih ya, teman-teman tulis di bawahnya target ya. Kalau teman-teman tahu binnya, silahkan seperti itu, tulis ba, dal, waw, ha, nama target di bawahnya. Lalu tiup 3 kali. Nah baca buduhunnya itu tidak napas teman-teman. Lalu tiup 3 kali. Nah terus menggunakannya gimana teman-teman? Menggunakannya dibakar teman-teman, agar angin, asap yang ada di bakaran rokok ini terhirup oleh target, seperti itu. Karena kita ini pakai media angin, asap, seperti itu. Dan harus diyakini dengan teman-teman. Jadi keilmuan ini keseluruhannya penuh keyakinan dengan kebesaran Allah, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman tidak yakin, jangan harap akan berhasil. Pokoknya intinya keyakinan diri sendiri, seperti itu. Cukup mudah teman-teman. Misalnya target di sebelah sini nih, jadi kita bakar aja. Bakar, dilihat pada saat dia napas, kita tarik
Artinya agar cinta dan kasih sayangnya si target jatuh kepada diri teman-teman. Dan di sebelum kita bakar, teman-teman cukup niatin, ya Allah, saya meminta dengan amalan buduhun ini agar yang namanya di sini, misalnya tadi teman-teman tulisnya Maisaro, ya Maisaro targetnya nih, misalnya nih ya, nih bakar tet. Nah, sebelum dibaca bakar, kita niatin, ya Allah, saya meminta dengan amalan rokok ini, dengan amalan buduhun, saya meminta agar yang bernama di sini Maisaro misalnya, yang bernama Maisaro, cinta dan kasih sayangnya kepada hamba. Lalu teman-teman bakar dengan penuh keyakinan agar si target itu langsung kena. Seperti itu. Pada saat dia napas, teman-teman tarik asap itu. Pada saat dia tarik napas, buang agar terhirup. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kira-kira paham lah ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, setelah dibakar habis ya, teman-teman buang. Nggak mungkin dong nggak dibuang. Apa dikantongin? Enggak kan? Niatin lagi teman-teman buangnya. Ya Allah, saya membuang rokok ini dari keburukan. Seperti itu ya teman-teman. Cukup buang aja. Seperti itu, dari keburukan, buang aja teman-teman. Nanti lihat hasilnya target teman-teman. Pasti dia cinta dan kasih sayang kepada teman-teman. Seperti itu. Ini bisa langsung dipraktekin teman-teman. Tapi harus penuh keyakinan diri teman-teman. Kalau separuh-separuh nggak bisa teman-teman. Intinya harus yakin. Seperti itu. Bisa dimengerti nggak teman-teman? Tadi saya udah menjabarkan intinya harus menghadiahi diri sendiri. Nah itu caranya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak paham, putar lagi video saya. Kalau nggak paham lagi, putar lagi. Kalau tidak paham lagi, tanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Kalau teman-teman senang dengan video ini, teman-teman boleh di share seperti itu. Tapi jangan lupa di subscribe, like. Nah itu komennya itu boleh. Kalau tidak paham boleh aja di komen, harus di komen ya teman-teman ya, biar untuk teman-teman itu cukup bilang Qabil tuh aja pengijazan ini. Seperti itu ya teman-teman ya, cukup Qabil tuh gratis teman-teman. Amalan ini gratis tanpa puasa, hanya bermodalkan rokok sebatang dan keyakinan. Dan tadi yang saya sudah jabarkan tata caranya, teman-teman silakan dipraktekkan. Dan saya tidak mengajak untuk ketidakbenaran, artinya tidak main-main. Kalau untuk main-main, saya nggak bertanggung jawab teman-teman, karena karma itu nyata. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke ya, pokoknya intinya seperti itu. Kalau teman-teman senang, silakan di share. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.